Kita semua tahu Papua itu luar biasa beragam kan? Dari budaya, geografi, sampai ekologinya. Nah, di tengah kekayaan ini, ada sebuah cerita menarik nih soal pemerintahan, identitas, dan sebuah usulan yang bisa jadi bakal mengubah peta administrasinya. Oke, langsung ke pertanyaan dasarnya. Gimana coba cara ngatur wilayah yang super beragam seperti Papua? Beda gunung, beda lembah, beda pantai. Gimana caranya pemerintah bisa hadir buat semua orang secara adil dan efektif? Ini bukan pertanyaan yang gampang loh. Nah, salah satu jawaban yang sering muncul untuk tantangan tadi itu adalah pemekaran. Mungkin Anda sering dengar istilah ini ya. Intinya sih ini soal pembentukan daerah otonomi baru, bisa provinsi, bisa kabupaten. Tujuannya ya secara teori bagus banget, supaya pelayanan publik lebih dekat dan pembangunan lebih ngebut. Tapi tunggu dulu, sebelum kita ngomongin soal garis-garis di peta yang dibuat pemerintah, ada baiknya kita pahami dulu peta yang udah ada dari zaman dulu banget, peta budayanya. Yuk kita lihat gimana Papua itu terbagi secara tradisional. Dan disinilah kita kenalan sama konsep super penting wilayah adat. Ini bukan cuma soal batas geografis ya, tapi lebih dalam dari itu. Ini soal wilayah di mana orang-orangnya punya ikatan budaya yang sama, cara hidup yang mirip, dan hubungan yang khas sama lingkungannya. Paham soal ini tuh kunci buat ngerti semua dinamika politik di Papua. Nah, lihat deh tabel ini. Di sini baru kelihatan betapa bedanya tiap wilayah adat itu. Ini bukan cuma nama loh. Mamta misalnya fokusnya ke sawit dan pariwisata. Terus ada Animha yang jadi lumbung pangan. Nah, coba perhatikan Saireri yang bakal kita bahas lebih dalam. Identitas mereka itu nyatu banget sama laut. Perbedaan-perbedaan kayak gini nih yang jadi fondasi argumen soal pemekaran. Oke, sekarang kita zoom in ya. Kita fokus ke satu wilayah adat yang jadi pusat cerita kita kali ini. Saireri. Sebuah wilayah yang jiwanya, identitasnya, ya dibentuk oleh laut dan pulau-pulaunya. Jadi, apa sih yang bikin Saireri ini spesial? Pertama, geografinya itu jelas banget, isinya pulau-pulau dan pesisir utara Papua. Artinya apa? Ya, kehidupan di sini tuh benar-benar bergantung sama laut. Mulai dari nelayan yang cari ikan sampai budidaya rumput laut, laut itu udah kayak urat nadi ekonomi dan budaya orang-orang Saireri. Nah, dari identitas pesisir yang kuat banget inilah, lahir sebuah gagasan yang cukup besar, yaitu pembentukan sebuah provinsi baru yang batasnya ngikutin persis batas wilayah adat Saireri, namanya Provinsi Papua Utara. Terus, kenapa harus jadi provinsi sendiri? Apa alasannya? Well, menurut para pendukungnya, logikanya simple. Dengan provinsi sendiri, anggaran dan keputusan itu jadi lebih fokus ke wilayah mereka. Pelayanan publik, kayak sekolah atau puskesmas, bisa lebih cepat sampai. Kenapa? Karena pusat pemerintahannya nggak lagi jauh di Jayapura, tapi ada di dekat mereka. Dan kutipan ini, wow, ini bener-bener nunjukin betapa mendesaknya masalah ini bagi mereka. Jadi, ini bukan lagi soal administrasi biasa, tapi udah masuk ke ranah hak. Hak buat dapat pemerintahan yang lebih baik yang mereka rasa udah lama banget tertunda. Ini nyambung banget sama poin sebelumnya. Kunci di sini adalah kata kebutuhan. Jadi ini bukan lagi soal keinginan politik semata, tapi dipandang sebagai solusi yang wajib ada buat menjawab tantangan nyata di lapangan. Dan ternyata rencananya nggak berhenti di provinsi aja, ini semacam strategi berlapis gitu. Jadi setelah provinsinya terbentuk, ada usulan lagi buat bikin 2 kabupaten baru di bawahnya. Tujuannya? Ya sama, membawa pemerintahan selapis lebih dekat lagi ke masyarakat. Oke, kita udah lihat detail-detailnya, mulai dari wilayah adat sampai usulan kabupaten baru. Sekarang, coba kita mundur sedikit, kita lihat gambaran besarnya. Sebenarnya apa sih makna di balik semua ini? Nah ini dia intinya. Usulan pembentukan Provinsi Papua Utara ini sebenarnya jadi cerminan dari sebuah gagasan besar, bahwa struktur pemerintahan itu idealnya nggak kaku, justru sebaliknya, harus fleksibel dan selaras sama identitas budaya dan kondisi geografis masyarakatnya, baru deh bisa benar-benar efektif. Dan semua ini akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan pamungkas, yang mungkin jawabannya nggak sederhana. Kalau kita ngomongin soal pemerintahan yang efektif, mana sih yang jadi tolak ukur sebenarnya? Garis batas di atas peta yang dibuat birokrat, atau identitas budaya yang udah hidup dan mendarah daging di masyarakat selama ratusan tahun? Sebuah pertanyaan buat kita renungkan bersama. Terima kasih sudah menyimak.